Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rika Purnamasari. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang materi mengenai kas kecil. Yang pertama itu pengertian kas kecil. Kas kecil adalah sejumlah uang kas atau uang tunai yang disediakan untuk membayar pengeluaran rutin sehari-hari dalam jumlah yang relatif kecil. Biasanya kas kecil ini digunakan sesegera mungkin jika dibutuhkan. Kas kecil ini juga dibentuk karena digunakan untuk membayar pengeluaran yang relatif kecil sehingga tidak efektif jika dibayar dengan cek atau kas umum perusahaan. Keperluan-keperluan yang dibayar menggunakan kas kecil seperti konsumsi tamu, peralatan kantor, nota bank, biaya iklan, biaya fotokopi, biaya rapat, dan biaya lainnya. Selanjutnya yaitu tujuan kas kecil. Tujuan kas kecil yaitu untuk menangani masalah perlengkapan atau perbekalan kantor yang dilakukan oleh suatu bagian kantor, biasanya berdasarkan empat langkah sebagai berikut. Yang pertama, menangani masalah perlengkapan atau perbekalan kantor yang dialami oleh suatu bagian kantor, menghindari kekurangan stok kebutuhan kantor yang bersifat kecil namun sangat penting. Dengan adanya kas kecil, kebutuhan kantor dapat dibeli dengan cepat sehingga selalu tersedia. Yang kedua yaitu untuk menghindari cara-cara pembayaran pengeluaran yang relatif kecil dan mendadak, yang tidak ekonomis dan tidak praktis, misalnya menggunakan cek hanya untuk keperluan yang relatif kecil. Akan lama jika menunggu proses pengajuan pencairan dana dari atasan serta pencairan cek dari suatu bank. Yang ketiga, meringankan beban para staf dalam memberikan pelayanan secara optimal kepada pelanggan, termasuk relasi bisnis pimpinan. Contohnya itu seperti pemimpin kedatangan tamu mendadak untuk menjamu tamunya, rasanya tidak ekonomis jika dan tidak praktis kalau stafnya melakukan pembayaran pengeluaran dengan suatu cek. Yang keempat yaitu untuk mempercepat kegiatan atasan yang menggunakan dana secara mendadak dan tidak terencana. Misalnya ada beberapa peralatan yang ingin dipercepat pembayaran dan butuh dilunasi segera sehingga tidak butuh menunggu dalam waktu yang lama. Selanjutnya yaitu jenis-jenis metode. Metode ini mencakup tahapan-tahapan pengelolaan dalam penggunaan dana yang ada, sehingga ketika laporan penggunaan kas kecil diminta oleh pihak-pihak yang terkait dapat diajukan dengan segera dan lengkap tanpa adanya kesalahan. Metode pencatatan dana kas kecil ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, metode tetap. Metode tetap adalah metode pembukuan kas kecil di mana rekening kas kecil jumlahnya selalu tetap, sehingga pengeluaran kas kecil terjadi pemegangan tidak serta-merta langsung mencatatnya, tetapi hanya sekedar mengumpulkan bukti transaksi pengeluarannya. Dalam metode tetap, jumlah dana dalam kas kecil relatif tetap. Setiap periodenya jumlahnya sesuai dengan cek kas kecil dari bagian keuangan yang kemudian dituangkan dan diserahkan pada pemegang kas kecil. Yang kedua yaitu metode tidak tetap. Metode tidak tetap atau disebut berubah-ubah adalah suatu metode pengisian dan pengendalian kas kecil di mana jumlah kas kecil akan selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya yaitu metode impres. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan kas kecil dengan menggunakan sistem dana tetap. Yang pertama yaitu pembentukan dana kas kecil dicatat dengan mendebit akun kas kecil dan mengkredit kas bank. Yang kedua, pada saat terjadi transaksi pembayaran, biaya tidak langsung dicatat dalam jurnal, tetapi ditunda sehingga saat pengisian kembali dana kas kecil. Yang ketiga, pada waktu pengisian kembali dana kas kecil, pencatatan ayat jurnal dilakukan untuk transaksi pembayaran yang disertai bukti pembayarannya. Pencatatan yang dilakukan adalah dengan cara mendebit akun biaya dan mengkredit
kas bank. Selanjutnya ada metode fluktuasi. Metode ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, pembentukan dana kas kecil. Maksudnya yaitu hal yang paling penting dalam pembentukan kas kecil adalah penunjukan petugas sebagai pemegang kas kecil. Selain itu, perusahaan juga harus menetapkan jumlah dana kas kecil. Biasanya jumlah dana kas kecil ditaksir dengan memperhitungkan kebutuhan dan untuk 3 atau 4 minggu. Jika jumlah dana telah ditetapkan, maka bendahara menarik cek untuk diserahkan kepada pemegang kas kecil. Yang kedua yaitu pembayaran atau pengeluaran melalui kas kecil, terbagi menjadi 3. Yang pertama, pemegang kas kecil mempunyai kewenangan untuk melakukan pengeluaran kas dengan menggunakan uang yang terdapat dalam kas kecil sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan yang telah ditetapkan manajemen. Yang kedua, apabila terjadi pengeluaran kas kecil, pemegang kas kecil tidak serta-merta melakukan pencatatan jurnal atas transaksinya, tetapi sebatas mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran yang terjadi sesuai jumlah nominalnya. Yang ketiga yaitu jika dana petty cash tersebut habis, barulah pemegang kas kecil melakukan pencatatan transaksi dengan berdasarkan pada bukti transaksi yang telah dikumpulkan dan akan dilakukan ketika dana kas kecil diisi kembali atau disebut dengan pengisian ulang. Yang ketiga, pengisian kembali kas kecil. Jadi, bila jumlah uang yang terdapat dalam kas kecil sudah menipis, maka dana harus diisi dengan cara yang pertama, pemegang kas kecil mengajukan permintaan pada bendahara kas. Yang kedua, pemegang kas kecil menyiapkan daftar pengeluaran yang dilampiri bukti-bukti pengeluaran kas kecil. Yang ketiga, apabila sudah sesuai dengan ketentuan, maka bendahara kas akan memberikan tanda persetujuan pada formulir permintaan dan memberikan dana sebesar jumlah kas yang telah dikeluarkan. Dalam metode dana tetap, pengisian kembali kas kecil dilakukan berdasarkan jumlah kas kecil yang telah ditentukan, atau dengan kata lain, jumlah kas kecil yang diisi setiap periode jumlahnya selalu tetap. Selain itu, pada periode dana tetap, setiap pengeluaran yang terjadi tidak langsung dicatat oleh pemegang dana kas kecil. Namun, pemegang dana tersebut hanya mengumpulkan bukti transaksi pengeluaran kas kecil. Setiap kas kecil hampir habis, pemegang dana kas kecil lalu mencatat pengeluaran kas kecil yang telah terjadi dan membuat permintaan kepada bendahara kas untuk melakukan pengisian kembali kas kecil sesuai dengan jumlah yang semula. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.